Kita mulai nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Kemudian juga sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga sahabat serta seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari majelis kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sisi lain daripada Mina ya. Ini masih ada hubungannya dengan Mina. Mina itu ada satu peristiwa penting itu ya dalam torehan sejarah Islam, sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya sudah menyampaikan terkait dengan teladan ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam surat At-Taubah ya ayat 129 itu ada doa itu yang atau zikir yang perlu untuk kita wiridkan begitu. Masih ingat Bapak Ibu sekalian wiridnya? Oke, kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian wiridnya ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Monggo. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Niku kemarin zikir yang kita hafalkan ya. Dengan zikir itu insya Allah segala persoalan, kesempitan, sakit, kesusahan itu insya Allah akan dimudahkan, dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, saat menikah kita akan membaca surat Al-Mumtahanah ayat 12 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentang baiat Aqobah yang ada di Mina. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, idza ja'akal mu'minat yubayyinaka ala alla yushrikna billahi syai'an wala yasriqna wala yasnin wala yaqtulna auladahun wala ya'tina bibuhtan yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihin wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihun wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Di dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita terkait dengan baiat baiat yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Tetapi di sini yang disebutkan itu mukminah, wanita-wanita mukmin yang melakukan baiat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza apabila ja'aka datang kepadamu siapa? Al-mu'minatu, wanita-wanita mukminah, wanita-wanita beriman. Yubayyina, yang mana mereka itu akan berbaiat kepadamu ala terhadap alla yusyrikna, mereka tidak akan menyekutukan billahi Allah syai'a, kepada sesuatu apapun. Wala yasyrikna, dan juga tidak mereka itu, dan juga mereka tidak akan melakukan mencuri, perbuatan mencuri. Wala yasnin, dan tidak akan melakukan perbuatan perzinahan. Wala yaqtulna, dan mereka tidak akan melakukan pembunuhan atau membunuh auladahunna, anak-anak mereka. Wala ya'tina,
dan mereka itu tidak akan melakukan bibuhtanin, kebohongan ataupun dusta, yaftarinahu, yang mana mereka itu membuat-buatnya, baina aidihinna wa arjulihinna, di antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, wala ya'sinaka, dan mereka itu tidak akan mendurhakaimu, fi ma'rufin, dalam perbuatan baik, fa maka bayyihuna, maka hai Nabi, baiatlah mereka itu, wastaghfir, mohonkanlah ampun, lahunna, untuk mereka itu, Allah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus niki terkait dengan sumpah kesetiaan ya. Terus sebelum Kanjeng Nabi menika hijrah, Bapak Ibu sekalian, ceritanipun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami duka yang begitu dalam. Dukanipun ketika pamanipun Abu Thalib meninggal dunia, istrinipun juga meninggal dunia, Siti Khadijatul Kubra. Nah, dua orang yang begitu dekat, begitu menyayangi Kanjeng Nabi Muhammad, dan pembelaannya terhadap Islam dan Kanjeng Nabi menika begitu luar biasa, sudah tidak ada. Maka tekanan orang-orang kafir Quraisy menika semakin menggila, semakin menggila, sehingga kemudian sampai Kanjeng Nabi Muhammad menika nanti diisrakan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diwisatakan dalam rangka untuk menghibur Kanjeng Nabi Muhammad sekaligus menerima wahyu berupa sholat. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di kota Mekah menika sudah tidak mempunyai ruang dalam rangka untuk dakwah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meluaskan dakwahnya ke Taif, keluar dakwahipun keluar dari kota Mekah ke Taif. Di Taif pun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima, ya kan? Dikejar-kejar sampai kemudian Rasulullah menika luka kakinipun, sampai Rasulullah pulang lagi ke kota Mekah. Maka sarana satu-satunya dalam rangka untuk berdakwah Kanjeng Nabi menika adalah pada musim haji. Ketika orang-orang dari berbagai wilayah pada saat musim haji datang, mereka datang berkunjung, berziarah ke kota Mekah, melakukan ibadah haji. Itulah kesempatan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah kepada mereka. Dan ternyata cukup berhasil. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad cukup berhasil. Dan ternyata orang-orang Madinah nggak disangka begitu antusias mendengar dakwah Nabi kepada mereka. Mereka begitu antusias untuk mendengarkan, menyambut dakwah pun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada tahun ke-12, pada tahun ke-12 kenabian, terjadilah yang namanya baiat, sumpah setia orang-orang Madinah. Rumiyin naminipun dereng Madinah Bapak Ibu, tapi naminipun Yasrib. Orang-orang dari Yasrib menika
bersumpah setia pada saat musim haji menika kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini salah satu kisah yang begitu luar biasa. Nah, ini kejadiannya adalah di Mina, Bapak Ibu sekalian. Terus panjenengan mangke kalau sampai Mina, itu salah satu kenangan yang begitu luar biasa itu adalah perjanjian Aqobah. Disebut Aqobah menika karena itu letaknya di perbukitan. Kalau sekarang kan sudah dikepras menika, diratakan. Sudah enggak lagi naik ke bukit. Dulu pada zaman Nabi, kalau orang itu mau melontar jumroh itu bisa dari bawah, bisa dari atas, dari atas bukit. Tapi saat menikah bukitnya pun dikepras. Itu. Nah itu Aqobah, Aqobah. Nah, jadi Aqobah niku perbukitan, pergunungan ngoten niku. Ya, maka disebut dengan Aqobah wilayah itu. Kalau kita rujuk di dalam surat menika, di dalam surat Al-Balad menika, itu kan falaq tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah. Nah, menika. Jadi, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, maksudnya gunung-gunung. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Maksudnya Aqobah menika nggih pergunungan menika. Jadi Mina menika sebagian wilayahnya adalah wilayah pegunungan kecil-kecil menika. Sekarang rata dikepras. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjanjian yang sangat membekas dan itu sangat berpengaruh kepada dakwah Islam yang selanjutnya menika adalah terjadi di Aqobah menika, kampung Aqobah. Di dekat Jumroh menika, Jumroh Aqobah sekitar 300 meter dari Jumroh Aqobah. Nah, itulah terjadinya perjanjian antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan orang-orang Madinah. Mereka berjanji setia dalam rangka untuk membela Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi pada tahun ke-12 dan 13 kenabian. Jadi pada akhir Kanjeng Nabi tinggal di Mekah pada tahun 12 dan 13 kenabian. Jadi semenjak Nabi menika diangkat menjadi seorang Rasul, tahun yang ke-12 sampai yang dan 13-nya. Nah, itulah peristiwa yang atau tonggak penting bagi kehidupan dakwah dan juga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang kalau kita lihat, kita telisik di dalam sirah, ya, saya membaca kitabnya yang ditulis oleh Hasan Ibrahim Hasan, At-Tarikh Al-Islami, sejarah Islam menika terkait dengan peristiwa Aqobah menika. Jadi peristiwa Aqobah itu terjadi dan mengapa orang-orang Madinah itu menerima dakwah dengan gampang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara kabilah-kabilah yang lain seperti Quraisy dan sekutunya itu begitu kerasnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Salah satu hal yang yang diceritakan di dalam tarikhnya Syekh Hasan Ibrahim Hasan menika adalah beliau menceritakan adalah karena faktor di mana Kanjeng Nabi menika dakwah pada musim haji menika. Yang mana dari latar belakang dari orang-orang Yatsrib menika, orang-orang Yatsrib menika kan banyak tinggal di lingkungan orang-orang Yahudi Madinah. Nah,
Orang-orang Yahudi Madinah itu bercerita terkait dengan nubuat akhir zaman. Tentang kenabian yang muncul pada akhir zaman kepada orang-orang Aus dan orang-orang Khosros menika. Sehingga kemudian ketika ada nabi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu memastikan bahwa yang mereka hadapi itu adalah sebagai nabi akhir zaman, sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi kepada mereka, kepada orang-orang Yasrib, kepada orang-orang Aus dan orang-orang Khosros. Nah, menikah Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu hal yang kemudian dakwah Nabi menikah lebih diterima oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Yasrib. Kemudian yang kedua, menurut Hasan Ibrahim Hasan di dalam bukunya At-Tarikh Al-Islami menikah, beliau menyatakan bahwa salah satu terbukanya pintu dakwah ke Madinah menikah adalah karena faktor peristiwa Bu'as. Peristiwa Bu'as menikah adalah tragedi yang sangat menyayat hati di kalangan kaum Khosros dan Aus. Khosros dan Aus menikah adalah dua suku besar di Madinah, Bapak Ibu sekalian, yang sulit untuk berdamai. Sering terjadi konflik, sering terjadi peperangan. Yang puncaknya adalah peristiwa Bu'as. Bu'as menikah nama tempat, ada yang menyatakan begitu. Itu ada yang menyatakan itu nama benteng. Ada yang menyatakan itu nama persawahan atau perladangan. Ya. Yang tempatnya itu lokasinya itu di Bani Quraizoh. Bani Quraizoh menikah Bapak Ibu sekalian, itu salah satu suku Yahudi. Bani Quraizoh itu suku Yahudi di Madinah. Nah, orang-orang Aus, orang-orang Khosros menikah bertempur habis-habisan pada peristiwa Bu'as menikah, sampai pemimpin-pemimpin mereka itu pada meninggal semua. Itulah yang kemudian menjadikan orang-orang Aus dan orang-orang Khosros itu sangat sedih. Sangat sedih. Akhirnya kemudian sebelum peristiwa Baiat menikah pada tahun ke-11 kenabian menikah, ada sekitar 6 orang Khosros datang kepada Nabi mengadukan peristiwa yang terjadi kepada mereka, kesedihan mereka terkait pemimpin-pemimpin mereka yang meninggal dunia karena faktor peperangan di antara dua suku besar di Madinah menikah. Akhirnya oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu juga pada musim haji tahun 11 menikah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dikenalkan tentang masalah tauhid dan seterusnya. Yang akhirnya kemudian pada tahun ke-12 kenabian menikah, maka kemudian kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima delegasi dari dua suku, yaitu menikah suku Khosros dan suku Aus. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan peristiwa yang disebut dengan Baiat Aqobah. Ya, perjanjian Aqobah yang pertama. Ya, perjanjian Aqobah yang pertama. Atau juga dikenal juga dengan Baiat Al-Aqobah As-Sughra, perjanjian Aqobah kecil. Atau juga dikenal dengan Baiat Aqobah Ula, perjanjian Aqobah yang pertama. Atau juga dikenal dengan Baiat Aqobah, Baiatun Nisa, perjanjian perempuan. Nah, mengapa kok kemudian Baiatul Ula, Baiat Aqobah Sughra menikah dikenal dengan
bai'atun nisa, perjanjian perempuan. Karena menurut Syekh Hasan Ibrahim Hasan di dalam kitabnya At-Tarikh Al-Islami menika, beliau menyatakan karena di sana ada seorang wanita dari Ansor menika, dari Madinah, dari Yasrib, orang wanita pertama yang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asmonipun Bapak Ibu sekalian Afra binti Ubaid Al-Ansori. Ada yang menyebut Afra binti Ubaidah Al-Ansori, atau juga Afra binti Ubaid bin Sa'labah Al-Ansori. Niki asmo Afra menika sangat terkenal. Kalangan wanita yang beriman dari Madinah itu yang sangat terkenal. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Beliau itu ceritanya pun seorang wanita yang begitu luar biasa perjuangannya dalam kaitannya dakwah. Beliau menikah menyerahkan 7 putranya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diwakafkan ibaratnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat terjadi peperangan Badar pada tahun kedua atau ketiga hijrah Bapak Ibu sekalian, itu 7 putranipun niku semuanya menjadi pasukan dari pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 putranya niki Afra binti Ubaid meniko semuanya maju ke medan perang dalam rangka untuk membela Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan suku Quraisy. 3 orang meninggal Bapak Ibu sekalian. Dari 7 orang menikah 3 orang meninggal syahid wonten Badar. Kemudian yang lainnya nanti meninggal semua di beberapa peperangan setelah kejadian Badar menikah. Sehingga dikatakan Afra binti Ubaid bin Sa'labah Al-Ansori menikah adalah seorang wanita yang begitu tangguh, mendidik, yang berhasil mendidik putra-putranya itu untuk menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa. Makanya beliau namanya Afra binti Ubaid bin Sa'labah Al-Ansori menikah dikenal sebagai Ummus Syuhada. Beliau gelarannya adalah Ummus Syuhada, ibunya para pejuang, ibunya para orang-orang yang syahid. Karena 7 putranya menikah meninggal dunia semua. Bukan meninggal dunia di atas kasur Bapak Ibu sekalian, meninggal dunia di medan peperangan. 7 putra pun 7. Makanya beliau disebut sebagai Ummus Syuhada, ibunya para syuhada. Gelarannya luar biasa nih. Afra binti Ubaid bin Sa'labah Al-Ansori. Nah, beliau adalah orang wanita yang pertama dari Madinah yang memberikan baiat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengantarkan putra-putranipun itu untuk memberikan baiat pada perjanjian baiat yang pertama menikah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian mau cerita terkait dengan Afra binti Ubaid bin Sa'labah Al-Ansori, begitu luar biasa nih wanita. Jadi pengabdiannya, perjuangannya kepada Islam, menyerahkan putra-putranipun dalam rangka untuk dakwah, meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebagai wanita yang sangat sabar, orang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, sangat cinta kepada dakwah, sangat cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian digelari dengan Ummus Syuhada, ya, ibunya para syuhada, ibunya para pejuang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baiat
Aqobah yang pertama wonten Mina menika Bapak Ibu sekalian disebut dengan bai'atun nisa menika. Ya karena ada afro menika, satu-satunya wanita menika. Walaupun yang lainnya itu 12 orang utusan apa namanya? Utusan dari Madinah menika, tetapi ada wanita yang menyertai itu. Itulah yang kemudian disebut dengan bai'atun nisa. Bai'at pertama menika adalah disebut dengan bai'atun nisa. Karena peran perempuan di situ sangat penting sekali. Menjadi kunci bagi bai'at yang pertama itu. Karena kalau nggak salah 2 atau 3 anaknya Afro binti Ubaid menika ikut serta berbaiat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, 12 orang dari suku Aus, suku Khosros menika, ya kebanyakan dari Khosros menika, Bapak Ibu sekalian. Ada 10 orang dari Khosros, ada 2 orang dari Aus menghadap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah begitu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menemui mereka di Mekah, karena khawatir kalau ketahuan sama orang-orang Quraisy, mereka akan dibantai orang-orang Quraisy. Akhirnya kemudian terjadilah perjanjian, akhirnya bertemu wonten Mina, wonten Aqobah, kampung Aqobah. Akhirnya kemudian 12 orang menikah kemudian melakukan perjanjian atau yang disebut dengan bai'atul Aqobah yang pertama. Ya, perjanjian Aqobah yang pertama, yaitu ya berupa sumpah setia. Jadi bai'at menikah adalah janji, Bapak Ibu sekalian. Bai'at menikah janji atau perjanjian atau sumpah setia. Ya, sumpah setia. Memang tradisi bai'at menikah dalam sejarah Islam itu banyak dilakukan begitu ya. Dilakukan begitu dalam berbagai macam konteks. Ya karena apa? Karena itu penting dalam kaitannya dengan pengamalan syariat gitu. Kalau di dunia tasawuf menikah Bapak Ibu sekalian ada namanya seorang murid yang datang kepada gurunya murid itu melakukan perjanjian kepada gurunya untuk mengamalkan doa-doa atau untuk wirid-wirid tertentu begitu. Itu pakai sumpah yang kemudian diamalkan. Dalam konteks politik, pokoknya dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya adalah juga menggunakan bai'at. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, begitu terjadilah dialog yang begitu intens di Bani Saqifah. Ya, karena Karena orang-orang Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq, Bani Hashim mengajukan Ali bin Abi Thalib, kemudian dari kaum Ansor mengajukan Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi pemimpin begitu. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah terpilih di Bani Saqifah menikah, kemudian kaum muslimin melakukan bai'at, sumpah setia kepada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga kepada Umar ibn al-Khattab, demikian juga Utsman bin Affan, demikian juga kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi bai'at menikah adalah kesetiaan, sumpah kesetiaan. Kalau dalam konteks kepemimpinan, kalau pemimpin itu setia akan begini, umatnya juga menyatakan kami akan taat begini dan sebagainya dan seterusnya. Itu. Karena peristiwa